Pembukaan, sambutan dan laporan penanggung jawab program, pemutaran video program Desa Berinovasi, arahan PLT Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi, paparan tindak lanjut dan persiapan kegiatan, diskusi, penutup, dan foto bersama. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Henry Julendra untuk memberikan sambutan dan laporan penanggung jawab kegiatan Desa Berinovasi. Kepada Pak Julendra kami persilakan. Mohon izin masih di mute barangkali Pak Dir. Terima kasih waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati PLT Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Dr. Mego Pinandito. Yang saya hormati Bapak-bapak tim review dari proposal kegiatan Desa Berinovasi. Yang saya hormati teman-teman tenaga ahli yang ikut membantu menginformasikan potensi-potensi kegiatan yang ada di daerah. Yang saya hormati Bapak Ibu yang masuk dalam kegiatan program Desa Berinovasi Nasional ini. Ada kurang lebih 90 lebih desa berinovasi yang didanai oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang nanti insya Allah secara teknis akan disampaikan bagaimana bentuk kegiatannya oleh Pak Eka Gandara. Yang saya hormati teman-teman di BRIN yang ikut pada acara ini. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Tentunya kita akan mendengar bersama bagaimana kegiatan Desa Berinovasi ini kita laksanakan, dan tentunya kita berharap ini sebagai embrio perkembangan kegiatan dari sisi riset dan inovasi di desa Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Pak Mego dan Bapak Ibu semuanya, secara garis besar saya tentunya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi semua pihak, baik itu di BRIN sendiri maupun di teman-teman di luar BRIN yang telah mensukseskan kegiatan ini, program ini. Melalui laporan dari teman-teman yang bertanggung jawab pada kegiatan ini, banyak sekali testimoni keberhasilan dari teman-teman di daerah, dan itu juga telah sampai kepada bapak-bapak kita di baik itu di elitnya BRIN maupun di nasional. Saya berharap pada kesempatan ini keberhasilan Desa Berinovasi di tempat Bapak Ibu itu akan berpengaruh keberhasilannya kepada teman-teman yang lain yang akan kita danai pada tahap kedua ini. Untuk itu sekali lagi saya refleksi sedikit tentang program ini. Tentunya secara filosofi sasarannya adalah untuk meningkatkan nilai tambah produk di satu daerah dari sisi penggemar riset dan inovasinya sendiri. Dengan berkembangnya riset dan inovasi tersebut akan tercipta teknologi-teknologi baru yang tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya sasarannya adalah memberdayakan ya inovasi itu di tingkat masyarakat itu sendiri. Tentunya peran dari akademisi, perguruan tinggi, komunitas itu sangat diperlukan pada kegiatan ini. Nah, fokusnya adalah ada 7 fokus yang kita kembangkan. Pertama, pertanian
utamanya adalah pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan pariwisata. Nah, dengan banyaknya bidang fokus tersebut, tentunya kita mengemas dalam bentuk pelatihan, penguatan teknologinya sendiri dalam bentuk penguatan peralatan produksi, penyediaan bahan baku di awal ya, supaya itu bisa berproses dengan baik, dan kita juga menyediakan fasilitasi atau membantu dalam proses pemasaran dan bentuk-bentuk lainnya yang relevan di masyarakat tersebut, yang tidak apakah itu pengaruh dari sisi geografis, letak dari tempat Bapak Ibu, tentunya ada hal-hal yang perlu kita berikan arahan dan bantuan lainnya. Untuk itu, dari semua kegiatan itu, program ini mempunyai sekitar 96 lokus kegiatan. 78 lokus itu sebagai laporan Pak Deputi, 78 lokus itu sudah dibiayai pada batch pertama, dan itu telah dianggarkan 70% ya, dan 30%-nya ini telah dicairkan, dan mudah-mudahan bulan-bulan Oktober itu sudah selesai semua untuk batch pertama, Pak. Untuk batch kedua ini ada 18 lokus. Yang tadinya kita melihat dari 54 proposal kalau nggak salah, ternyata itu berdasarkan dari penelaahan para reviewer, itu kita ranking semua dari 56 proposal itu, Pak Deputi, dan kita umumkan 18 proposal terbaik sesuai dengan rankingnya. Nah, sehingga total dari lokus kegiatan itu ada 96 lokus di seluruh Indonesia. Jadi lengkap dari 7 bidang yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk seperti apa rencana tindak lanjutnya adalah untuk batch kedua ini tentu kita akan lakukan, setelah kita umumkan tentu kita akan lakukan pencairan anggaran sebanyak 70%. Nah, dan setelah itu juga kita akan lakukan proses monitoring dan evaluasi, baik itu monitoring dan evaluasi secara luring, kegiatan-kegiatan fisik yang terpilih Pak Deputi, dan secara periodik juga akan kita lakukan monitoring evaluasi secara daring seperti ini. Dan mohon kesediaannya Bapak Ibu, Bapak-bapak tim pakar untuk menyediakan waktu bila kami selalu meminta Bapak Ibu untuk Bapak-bapak tim pakar untuk mengevaluasi dan memonitoring kegiatan-kegiatan ini. Selanjutnya tentu kita yang tidak kalah pentingnya di tahun berikutnya akan membuat suatu skema bagaimana memantau dan melanjutkan pembinaan pada kegiatan-kegiatan desa berinovasi ini supaya lanjutan dari kegiatan ini terjaga dengan baik. Mungkin beberapa hal tersebut yang penting yang bisa saya laporkan secara garis besar kepada Pak Deputi dan kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam Zoom ini. Tentunya kita bersama berharap bahwasanya program ini bisa menjadi semacam embrio munculnya teknologi-teknologi dalam bentuk riset dan inovasi di akar rumput, di masyarakat, di desa. Mudah-mudahan dengan banyaknya bermunculan itu, cita-cita Bapak bangsa kita untuk berdiri di atas kaki kita sendiri itu akan tercapai hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Demikian untuk itu saya memohon kepada Pak Deputi untuk memberikan arahan nantinya supaya semua Bapak-bapak Ibu yang hadir dalam Zoom ini bisa mendengar arahan Bapak terkait dengan program Desa Berinovasi ini. Akhirul kalam, terima kasih sekali lagi semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.
Terima kasih Pak Julendra atas sambutan dan laporan yang disampaikan. Bapak Ibu, sebelum acara kita lanjutkan, kami akan menayangkan video program Desa Berinovasi yang akan ditampilkan oleh host. Mari kita saksikan bersama-sama. Pada tahun 2020, program Desa Berinovasi dilaksanakan di 3 lokasi fokus. Fokus pertama adalah Desa Tamaila Utara, Provinsi Gorontalo. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa ini kepada kami. Yang ketiga, betul-betul bisa menghasilkan produk yang bernilai tambah. Pada lokus ini dilakukan pengembangan usaha Virgin Coconut Oil atau VCO dan teknologi Pico Hydro, sehingga dihasilkan produk VCO dengan kapasitas 250 botol per bulan dan teralirkannya listrik untuk 30 kepala keluarga di Dusun Tumbar. Kegiatan ini melibatkan Universitas Negeri Gorontalo, Pemkab Gorontalo, Bumdes Tamaila Utara, dan masyarakat. Lokus kedua adalah Desa Salut, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, melibatkan Universitas Mataram, Pemkab Lombok Utara, Bumdes Salut, PT Niaga Mandiri Sejahtera, dan UD Karisma Lebah. Kegiatan yang dilakukan adalah peningkatan produksi lebah madu melalui pengembangan teknologi pada koloni, produksi, pengolahan, dan pengemasan produk lebah madu. Hasilnya kini ada 2.000 koloni yang dikelola 26 orang anggota kelompok Harapan Keluarga atau sekitar 85 koloni per anggota dengan hasil madu sebanyak 21 liter per 3 bulan dan memberikan penghasilan tambahan sebesar Rp2.600.000 per bulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kelompok Harapan Keluarga Desa Salut menyampaikan banyak-banyak terima kasih dengan adanya program Desa Berinovasi melalui program budidaya lebah madu Trigona SP. Alhamdulillah semenjak ada program Desa Berinovasi, kami ada pemberian tambahan ekonomi di saat musim pandemi seperti ini. Dan harapan kami mudah-mudahan kegiatan program Desa Berinovasi tetap berkelanjutan memberikan dampak terhadap masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan melalui kegiatan budidaya lebah madu Trigona. Lokus ketiga adalah Desa Bonto Sinala, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Lokus ini melibatkan Universitas Hasanuddin, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah Kabupaten Sinjai, dan PT Inovasi Benua Maritim. Kegiatan yang dilakukan adalah pengembangan usaha gula aren melalui finalisasi infrastruktur produksi dan penguatan kelembagaan. Hasil kegiatan ini adalah peningkatan kapasitas produksi gula aren hingga mencapai 3-4 ton per bulan. Harga jual produk gula semut mencapai Rp80.000 per kilogram dan dihasilkannya perjanjian jual beli dengan distributor gula semut di Makassar. Kegiatan Desa Berinovasi pada tahun 2021 dimulai dengan melaksanakan sosialisasi program Desa Berinovasi pada bulan April. Sosialisasi dilakukan baik secara daring ataupun online maupun secara tatap muka. Pendaftaran usulan proposal dibagi menjadi 2 bagian, yaitu batch 1 pada tanggal 27 April sampai dengan 23 Mei 2021 dan batch 2 pada tanggal 30 Agustus sampai 6 September 2021 dengan jumlah proposal yang diterima sebanyak 771 proposal. Seleksi administrasi dilakukan oleh tim program Desa Berinovasi dengan meloloskan sebanyak 150 proposal ke tahap seleksi substansi. Untuk tahapan seleksi substansi dilakukan oleh tim pakar dengan latar belakang ilmu dan kepakaran serta berasal dari berbagai lembaga baik akademisi, praktisi maupun dunia usaha dengan melibatkan unsur tim pengarah dan penanggung jawab program Desa Berinovasi dan meloloskan 96 proposal. Khusus untuk penerima bantuan program Desa Berinovasi batch 1, saat ini sedang dilakukan berbagai aktivitas kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, implementasi teknologi, pengembangan produk unggulan daerah, dan aktivitas lainnya yang relevan dalam rangka mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing penerima bantuan. Terakhir telah ditetapkan 18 lembaga atau lokus sebagai penerima bantuan berupa Desa Berinovasi tahun 2021 batch 2. Baik, Bapak Ibu,
meningkat pada acara selanjutnya, yaitu arahan dari PLT Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi yang akan disampaikan oleh Bapak Mego Pinandito. Kepada Bapak Mego, kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, tentunya di sini tim pengembang dari sistem ada, kemudian juga tim penilai dari program, dan juga yang pasti tidak bisa yang mensukseskan itu adalah Bapak dan Ibu tenaga ahli dari anggota Komisi 7 DPR RI, pendamping dalam program Desa Berinovasi, kemudian pimpinan lembaga pelaksana dari kegiatan Desa Berinovasi ini, yang jumlahnya 18, tetapi juga harapannya semuanya bisa mendapat dukungan dari perguruan tinggi dan juga pimpinan-pimpinan dari desa itu sendiri ya, bidang programnya. Dan yang saya juga banggakan teman-teman dari BRIN, di sini ada Pak Direktur, jadi Pak Julendra, Pak Adi Julendra, dan tim semua, ada Pak Eka, ada dan seterusnya, dan semuanya termasuk kami di tentunya puji syukur kita panjatkan karyat sebentar. Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa pada siang hari ini kita bisa berkumpul untuk melakukan sosialisasi di dalam konteks penerimaan pendanaan dari program Desa Berinovasi Batch 2. Dan ini salah satu program yang direncanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk memanfaatkan sebetulnya hasil riset yang dilakukan oleh unit-unit riset, dan ini juga disiapkan program-program sehingga apa yang ada di teman-teman di laboratorium maupun di unit-unit riset itu setelah seluruhnya dipersiapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam hal ini Desa Inovasi berarti harapannya adalah seluruhnya bisa digunakan, bisa mendukung, bisa membantu memberikan solusi, alternatif solusi problema yang ada, dan juga meningkatkan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Sehingga harapannya ini bukan sesuatu program yang selesai sekarang sudah, tapi juga mudah-mudahan bisa berkembang menjadi satu unit usaha, baik itu yang dikelola oleh BUMDes maupun koperasi lebih besar lagi begitu. Dan saya hanya titip bahwa apa yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Julendra juga, bahwa setiap daerah pasti punya komoditas tertentu yang mudah-mudahan sudah tepat dengan teknologi yang dikembangkan, yang diberikan, dan kemudian pasti juga tidak hanya satu, tapi bisa beragam gitu. Dan harapannya bahwa pengusulan misalnya yang sekarang ini pasti ada hulunya seperti apa, hilirnya seperti apa. Jadi kalau sudah diproduksi, bagaimana pemasaran dan sebagainya itu juga bisa dikomunikasikan untuk nanti kita masukkan di dalam program tahun berikutnya, atau mungkin ada pembimbingan khusus sehingga bisa kita lakukan modelnya dengan vkon begini, tapi Bapak dan Ibu pengelola atau penerima program ini bisa dilanjutkan dengan program-program yang katanya dengan pemasaran dan sebagainya gitu. Jadi secara prinsip kami sangat gembira bahwa program ini untuk batch 2 bisa kita selesaikan, dan segera kami berharap segera bisa berjalan di tempat Bapak dan Ibu semuanya, bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dan tentunya harapannya kalau nanti ada pas waktu kita bisa berjumpa di daerah Bapak dan Ibu, kita juga ingin bahwa bisa melihat sampai semana kemajuannya, kemudian tentunya juga
kaitannya dengan dukungan dari pemerintah daerah ya. Kalau desa kemudian itu bisa membesar, menghasilkan sesuatu yang konkret begitu, dan akan terlihat di dalam konteks teknologi yang bisa dikembangkan lagi atau di copy paste begitu ya ke mungkin desanya sama tetapi mungkin beda kelompoknya atau beda kelompok masyarakatnya, itu juga sangat terbuka. Kalau kemudian masih dibutuhkan beberapa pendampingan atau pembimbingan, nanti juga dari tim-tim bisa. Nah, kemudian untuk yang lain-lain ya nanti bisa kita diskusikan lagi bagaimana sebetulnya nanti produknya bisa dipasarkan begitu ya, atau dikemas dengan pengemasan yang seperti apa. Dan kita juga akan belajar lagi, mudah-mudahan tim yang hari ini bisa bertemu, baik itu yang batch 1 nanti dan batch 2, kita bisa vikonan lagi begitu ya, kira-kira pemasarannya ada masalah nggak dan sebagainya. Kita akan coba modelkan yang bisa nanti dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Saya kira itu Pak Julendra, Bapak dan Ibu semuanya, harapannya bahwa mungkin tidak besar tetapi insentif yang diberikan menjadi satu pemicu, pengungkit untuk percepatan pembangunan pedesa, dan kemudian dengan upaya-upaya teknologi yang ada bisa memberikan dukungan yang signifikan di dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat di daerah Bapak dan Ibu semuanya. Dan mungkin saya hanya titip mohon disampaikan kepada Bapak dan Ibu anggota bahwa ini sudah jalan, dan harapannya nanti suatu saat kami juga akan bersama-sama beliau-beliau bisa berkunjung untuk melihat pengembangan-pengembangan dan kemungkinan potensi apalagi yang bisa kita gali bersama. Demikian mungkin Bapak dan Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak atas kerjasama dan dukungannya, dan mudah-mudahan ini membawa satu keberhasilan, membawa satu pemberdayaan di desa dan masyarakat secara umum di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, sukses. Terima kasih Bapak Mega atas arahan yang telah disampaikan. Bapak Ibu, meningkat pada acara selanjutnya yaitu paparan tindak lanjut dan persiapan yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Teknis yaitu Bapak Eka Gandara. Kepada Pak Eka Gandara dipersilakan. Terima kasih Bu Awi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita semua. Barangkali selamat siang menjelang sore bagi teman-teman yang ada di wilayah timur. Salam sehat, semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa di tengah-tengah kondisi yang pandemi seperti ini. Izinkan saya menjelaskan beberapa hal terkait teknis ya. Namun sebelumnya kami ingin menghaturkan rasa hormat kami kepada Pak PLT Deputi, Pak Direktur, kemudian ada Bapak Ibu tenaga ahli yang terus-menerus bekerja sama memberikan support kepada kami selaku fasilitator di dalam rangka mensukseskan program Desa Berinovasi ini. Tak lupa pula juga kami sampaikan terima kasih dan salam hormat kepada Dewan Pakar, tim penilai, kemudian tentu Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan sebagai penerima dari bantuan Desa Berinovasi tahap kedua ini. Pak Deputi, Pak Direktur, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saya pada kesempatan kali ini akan lebih banyak membicarakan hal-hal yang bersifat teknis administrasi dari dalam rangka memulai kegiatan Desa Berinovasi. Tentu pertemuan-pertemuan seperti ini akan kita laksanakan secara periodik, Bapak Ibu sekalian. Namun untuk 1 minggu ke depan ini kita mungkin akan berfokus kepada pemenuhan ya berbagai dokumen administrasi di dalam rangka mengakselerasi percepatan pencairan tahap pertama 70%, sehingga Bapak Ibu sekalian kita sama-sama bertarget ya bulan ini kita bisa cairkan seluruhnya, sehingga setelah itu kita akan kembali fokus kepada hal-hal yang sifatnya substansi. Bapak Ibu sekalian, Pak Deputi, Pak Direktur yang kami hormati, izinkan kami men-share beberapa slide ya terkait dengan hal-hal yang harus segera kita persiapkan ya. Semoga slide-nya sudah bisa disimak dengan baik Bapak Ibu sekalian di layar Bapak Ibu sekalian ya.
ada 5 hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama berkaitan dengan persiapan kegiatan, kemudian nanti monitoring dan evaluasi seperti apa ya, bentuk pembinaan yang akan kita lakukan seperti apa, kemudian pelaporan, dokumentasi dan jadwal, serta yang terakhir adalah mekanisme penyiapan berkas pencairan ya. Bapak Ibu sekalian, yang pertama kami ingin menyampaikan bahwa hari ini adalah hari kita bersama-sama menandatangani perjanjian kerjasama ya antara Bapak Ibu sekalian sebagai penerima program dengan kami yang diwakili oleh pejabat pembuat komitmen sebagai representasi dari Satuan Kerja Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN ya. Tentu perjanjian kerjasama ini tidak begitu saja muncul ya, karena ada dasar hukum. Ini penting kami jelaskan sejak awal agar Bapak Ibu sekalian bisa tenang di dalam rangka berkegiatan ya. Tentu ada beberapa regulasi yang kita acu ya, kemudian ada beberapa muatan perjanjian kerjasama yang ingin saya jelaskan ya, supaya nanti pada saat Bapak Ibu menerima dokumen perjanjian kerjasama, isinya sudah sama-sama dimengerti ya. Jangan sampai kita menandatangani suatu dokumen yang isinya tidak kita ketahui dan kita tidak mengerti ya. Ada beberapa hal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, para pihak yang akan bertanda tangan nanti adalah dari kami pejabat pembuat komitmen ya, Bapak Medi Eka Suryana. Kemudian dari Bapak Ibu adalah pemimpin lembaganya ya. Jadi kalau Karang Taruna, ketua Karang Taruna, kalau koperasi, ketua koperasi, kalau BUMDes mungkin ketua BUMDesnya ya, sesuai dengan lembar pengesahan yang Bapak Ibu lampirkan pada setiap proposal yang disubmit di sistem. Ruang lingkup tentu sudah jelas, kita akan melakukan kegiatan desa berinovasi ya, termasuk di dalamnya adalah membuat pelaporan akhir nanti ya. Kemudian besaran dana sesuai dengan jumlah SK penetapan ya untuk masing-masing. Yang pasti maksimal 200 juta ya, tidak ada yang di atas 200 juta. Kemudian mekanisme pencairan nanti akan kita lakukan bertahap ya, selama berkegiatan akan kita lakukan 2 tahap. Tahap pertama ini adalah 70%. Jadi kalau Bapak Ibu menerima 200 juta, maka tahap pertama kita akan cairkan 140 juta rupiah. Begitupun juga dengan nilai-nilai yang lain. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kami mohon dengan sangat nanti di dalam perjanjian kerjasama itu akan ada nomor rekening, akan ada nomor NPWP ya. Mohon dicermati secermat mungkin, karena biasanya kita salah huruf, salah koma ya, itu biasanya menjadi batu sandungan pada saat kita mengajukan pencairan ke kantor pelayanan pemberdayaan negara di KPPN. Kemudian jangka waktu pelaksanaan kita akan lakukan selalu selama 3 bulan ya, terhitung mulai tanggal hari ini 15 September sampai dengan tanggal 13 Desember. Jadi 90 hari kita akan berkegiatan ya. Tentu kita berharap walaupun kita ada rentang waktu yang kita ikat di dalam perjanjian kerjasama, tetapi programnya tentu kita berharap bisa sustain, berkesinambungan ya. Kemudian hak dan kewajiban nanti akan saya jelaskan kemudian. Kemudian kita ada mewajibkan Bapak Ibu membuat laporan ya, laporan bulanan, kemudian laporan pelaksanaan kegiatan tahap 1 sebagai syarat untuk mencairkan tahap 2 ya, dan tentu laporan akhir pelaksanaan kegiatan. Bapak Ibu jangan khawatir, semua format sudah kita siapkan ya, sedemikian rupa, dan bahkan nanti kami akan lakukan BIMTEK tersendiri ya, dalam rangka menyusun laporan ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, saya dan tim selaku fasilitator akan selalu siap memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian jika di dalam usulannya ada ya pembelian peralatan, pembuatan gedung, mohon dicatat dengan baik, karena itu ada kewajiban untuk dilaporkan ke kita ya sebagai bagian dari ketertiban administrasi. Kemudian ada sanksi tentu Bapak Ibu sekalian, nanti saya akan jelaskan ya. Kemudian ada adendum. Adendum ini adalah perubahan ya. Ya, jadi sangat dimungkinkan adanya perubahan perjanjian kerjasama untuk alasan-alasan yang sangat krusial.
Tapi kami berharap ya kita semua bertekad agar tidak terjadi adendum ya. Jadi kita fokus kepada apa yang sudah diusulkan dan direncanakan Bapak Ibu sekalian sebagaimana tertuang di dalam proposal yang sudah disubmit. Nah, ini hak dan kewajiban secara umum sebetulnya normatif Bapak Ibu sekalian, tapi ada kewajiban dari kami untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu ya. Yang pertama, pihak pertama adalah pihak dari BRIN tentu ya, mendapatkan informasi, kemudian meminta laporan kepada Bapak Ibu ya. Nah, kewajibannya tentu membiayai Bapak Ibu ya, memberikan pendampingan, memberikan pembinaan kepada Bapak Ibu ya. Kemudian hak pihak kedua, hak Bapak Ibu adalah tentu menerima ya bantuan pendanaannya. Jadi ini sangat normatif dan tentu kewajiban pihak kedua ini juga sangat normatif ya. Mentaati aturan, menyusun dan menyampaikan laporan dengan baik, bertanggung jawab, ya, melaksanakan pembelanjaan dengan tertib dan seterusnya, ya. Yang pasti segala sesuatu telah kami siapkan pedoman-pedomannya dan jangan khawatir Bapak Ibu, nanti kita akan lakukan BIMTEK secara khusus. Bagaimana cara membelanjakan barang, bagaimana cara membuku kas umumkan pembelanjaan, bagaimana cara membuat nota, bagaimana dan seterusnya. Kami sudah siapkan namanya buku saku yang kami buat dengan bahasa yang insya Allah mudah dimengerti oleh Bapak Ibu sekalian, tapi tetap masih di dalam koridor ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian sanksi juga sama ya, juga normatif karena ini sudah menjadi template sebuah perjanjian kerjasama ya, tentu ada sanksi-sanksi manakala kita tidak mengindahkan aturan-aturan yang berlaku di dalam pelaksanaan kegiatan desa berinovasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini kepada tata kelola dokumen pencairan tahap 1 ya. Kalau kita lihat bersama Bapak Ibu sekalian, ini ada 10 jenis dokumen yang harus disiapkan ya. Pasti bertanya-tanya banyak sekali Pak Eka gitu ya. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, 10 dokumen ini telah kami siapkan Bapak Ibu sekalian untuk setiap penerima. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, kami berharap 10 dokumen yang sudah kami siapkan itu ya, nanti Bapak Ibu baca ulang, kemudian lengkapi kalau ada yang salah. Setelah itu Bapak Ibu print, kemudian tanda tangan dan kirimkan ke kami. Nanti mekanismenya akan saya jelaskan berikutnya karena ini kita semua lakukan dengan sistem. Bapak Ibu sekalian yang 18 ini sudah punya akun di dalam sistem berbasis web yang sudah kita bangun ya di Desa Berinovasi. Nanti saya akan jelaskan. Kami berupaya semaksimal mungkin agar ini menjadi sesuatu yang lebih sederhana bagi Bapak Ibu, tetapi kita tetap mengacu kepada peraturan yang ada ya. Kemudian saya menulis keterangan di sini ya. Jadi seluruh dokumen telah disiapkan oleh kami. Kemudian penerima bantuan hanya tinggal melengkapi kop surat ya. Misalkan begini Bapak Ibu, ada surat permohonan pembayaran termin pertama dari Bapak Ibu ke kami. Itu suratnya kami sudah buatkan. Tetapi kami minta Bapak Ibu nanti di atasnya bubuhkan kop surat Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu tanda tangani, kemudian Bapak Ibu cap, lalu print dan kirim ke kami. Ya, jadi badan-badan suratnya sudah kami siapkan ya, Bapak Ibu sekalian. Dan data-data yang sifatnya sangat penting ya, seperti alamat, kemudian nomor rekening gitu ya. Nanti kami sudah siapkan beberapa hal yang harus diperhatikan. Kemudian seluruh form ini Bapak Ibu sekalian ya, seluruh form yang 10 ini Bapak Ibu bisa download ya di dalam website Desa Berinovasi ya. Tentu harus login dulu ya Bapak Ibu sekalian dengan akun Bapak Ibu, nanti akan saya jelaskan kemudian. Kemudian setelah itu di-download ya dokumen-dokumennya, diperiksa, kemudian kalau sudah yakin betul, kemudian dicap, ditandatangan, kalau harus bermaterai, lalu di-upload kembali di sistem ya. Nanti sistem akan memverifikasi ya. Kami akan memverifikasi secara online, real time. Ketika menurut kami di dalam sistem itu sudah sesuai, maka Bapak Ibu harus segera mengirim ke kita untuk dilakukan pencairan. Kemudian Bapak Ibu sekalian ya,
Dokumen yang telah diupload ini diverifikasi, nanti hard copy-nya harus dikirim ke kami ya di alamat yang sudah tertera ya, dan paling lambat mengirimnya tanggal 17 ya, hari Jumat dikirimkan ke kami. Loh kok cepat sekali Pak Eka? Iya, karena semua dokumen sudah kami siapkan, jadi Bapak Ibu hanya ngedownload, kemudian mengedit sedikit, kemudian mengeprint, lalu mengirimkan ke kami. Jadi tanggal 17 itu cap pos Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan ke kami tibanya tanggal 18, tanggal 19, bisa segera kami proses pencairannya. Prinsip kami adalah first in, first out, jadi siapa cepat dia mengirimkan dengan tepat, maka lebih cepat juga cairnya kepada Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian tadi Pak Direktur sudah sedikit memberikan penjelasan tentang monitoring ya. Jadi monitoring dan evaluasi ini minimal akan kami lakukan 1 kali dalam sebulan, Bapak Ibu sekalian ya, dengan cara bisa luring, bisa daring, atau bisa perpaduan di antara keduanya. Tentu kita nanti akan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah berkaitan dengan pandemi ya. Khusus untuk batch 2 ini ya, jadi nanti kita akan rencanakan monep bulan pertama sekitar minggu ketiga bulan Oktober ya. Itu tepat sekitar 1 bulan dari sekarang ya. Jadi itu untuk monep pertama ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tim yang akan melakukan monitoring adalah tentu tim pakar, kemudian kami sebagai fasilitator, dan nanti kami akan melibatkan tim-tim lain ya yang akan memberikan monitoring dan pembinaan di dalam rangka merapihkan ya administrasi pengeluaran Bapak Ibu sekalian. Ini beberapa aspeknya, jadi ada 2 hal Bapak Ibu sekalian. Jadi kami sebagai fasilitator akan fokus kepada 2 hal. Yang pertama yang sifatnya administratif, yang kedua sifatnya juga substantif. Kalau administratif ya, kita berharap ini kita zero fraud ya. Kalau bisa kita minim atau 0 temuan ya, kalau dalam bahasa auditor. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar. Dan substantif tentu kita ingin program ini memberikan impact yang full, baik impact-nya ekonomi ya, baik impact sosial maupun impact-impact yang lainnya, yang pada akhirnya memberikan kontribusi kepada upaya kita di dalam rangka melakukan pemulihan ekonomi, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian kami juga tidak hanya melakukan pendistribusian pendanaan, nanti kami akan siapkan berbagai pembinaan dalam bentuk serial webinar pelatihan ya. Nanti tema-temanya akan kita tentukan kemudian, seperti bagaimana memanage usaha yang baik, bagaimana strategi branding dan marketing yang baik, bagaimana strategi atau kiat-kiat menggait investor, bagaimana peningkatan pengetahuan pengurusan izin usaha, ya, sertifikasi produk, PIRT, BPOM, dan seterusnya. Kemudian juga kami nanti akan melakukan panel session success story ya. Misalkan ada success story desa berinovasi di bidang pangan, di bidang pariwisata nanti kita akan adakan, dan tentu nanti kita akan lakukan workshop-workshop yang tema khusus ya. Dan secara garis besar juga pembinaan akan kita lakukan melalui promosi dan pameran ya. Jadi kita nanti akan lakukan namanya business matching Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kalau tidak memungkinkan kita akan lakukan secara virtual, jadi virtual business matching, atau kita lakukan secara hibrid. Nanti kita akan undang ya calon-calon buyer, calon off-taker, calon investor untuk didekatkan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Harapan kami nanti Bapak Ibu sekalian bisa berkontrak bisnis, bisa berkontrak kerjasama di dalam rangka melanjutkan kegiatan-kegiatan desa berinovasi. Dan yang tak kalah penting juga Bapak Ibu sekalian, kami akan lakukan namanya istilahnya target achievement competition. Jadi nanti di antara Bapak Ibu sekalian akan kami lombakan ya. Nanti kita akan buat indikator dengan para tim pakar, program-program mana yang memberikan tingkat keberhasilan dan impact yang maksimal ya. Sehingga nanti akan kami berikan semacam reward kepada Bapak Ibu sekalian ya. Tentu nanti akan kami buat kategori ya. Kategori pariwisata, kategori pangan, karena kami harapkan nanti bagi bapak-bapak dan ibu yang mempunyai achievement yang luar biasa akan bisa menjadi model yang bisa direplikasi di tempat-tempat lain ya. Kemudian pelaporan ya, tadi juga sudah saya berikan penjelasan. Ada 2 jenis, laporan administrasi dan laporan substansi ya.
laporan administrasi nanti ada buku kas umum. Bagaimana Pak Eka buku kas umum? Nanti kita akan lakukan BIMTEK, jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Kami jamin buku kas umum ini adalah intinya pencatatan ya, pencatatan setiap pengeluaran. Ya, nanti formatnya kita akan bakukan ya, mengacu kepada ketentuan ya. Kemudian laporan substansi ya, ini juga ada laporan bulanan untuk monitoring. Nah, untuk monitoring ini sebetulnya semacam PowerPoint Bapak Ibu sekalian, jadi tidak membayangkan sebuah laporan yang tebal dan seperti itu. Nanti formatnya juga sudah kami siapkan secara standar ya, hanya memuat informasi-informasi penting dari kegiatan Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian tentu setiap laporan kami harapkan dilengkapi dengan foto dan video ya. Nanti kita akan membuat banyak sekali konten kreator video yang kita bisa viralkan di berbagai media massa untuk memberikan publikasi kepada masyarakat agar program ini memberikan dampak yang luar biasa besarnya. Kemudian tata kelola laporan nanti kita akan submit semua di dalam sistem Desa Berinovasi. Jadi akun Bapak Ibu dari mulai proposal sampai akhir itu akan digunakan terus Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa ya, karena kita nanti akan berkomunikasi hanya by system ya. WA pasti, tetapi lalu lalang dokumentasi nanti akan kita lakukan pakai sistem. Kemudian ini jadwal kegiatan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi penandatanganan PKS kita jadwalkan hari ini. Kemudian pemenuhan dokumen pencairan sampai hari tanggal 17 ya. Bapak Ibu sekalian, nanti saya sudah siapkan asisten masing-masing untuk Bapak Ibu sekalian ya, jadi jangan khawatir. Kemudian pengiriman dokumen hard copy ya, kami berharap bisa dikirim secepat mungkin kepada kami. Kemudian nanti ada pembuatan berkas pencairan, kemudian ada pelaksanaan monep sampai dengan laporan akhir. Bahan ini nanti akan saya share kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tim saya ya. Saya sudah bagi fasilitator untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi bagi Bapak Ibu dengan nomor urut 6, 4, 12 pada SK nanti akan difasilitasi oleh Mas Hanapi ya. Nomor teleponnya di sini. Jadi silakan teman-teman saya, insya Allah 7 hari seminggu siap melayani Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian 5, 11, 16, 17 itu Ibu Sania ya. Nomor 14 ini khusus dengan Mas Kukuh ya. Kemudian nomor 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 18 ada Pak Anca dan Ibu Regina. Ya, saya lihat teman-teman sudah mulai membuat WA group ya. Jadi mohon izin kami laporkan ke Pak Deputi dan Pak Direktur. Dari 96 ini kami bagi 7 grup. Jadi ada BRIN 1 sampai BRIN 7. Untuk mengefisiensikan proses fasilitasi kami kepada dan pelayanan kami kepada beliau-beliau penerima pendanaan ini. Nah, ini sistem Bapak Ibu sekalian ya. Sepintas saja saya ingin sampaikan karena saya yakin Bapak Ibu sudah familiar. Kenapa familiar? Karena Bapak Ibu mensubmit proposal melalui sistem ini ya. Langkah pertama adalah tentu masuk dengan menggunakan akun. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih menu dokumen administrasi termin pertama ya, termin pertama. Bentar, nah ini ya, bisa dilihat sini ya. Kemudian ini juga bisa diklik nanti berapa banyak dokumen yang harus disiapkan ya. Kemudian langkah kedua adalah mengunduh alamat ya. Jadi ini print alamat Sekretaris Program Desa Berinovasi. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing lagi ngetik, tinggal ngedownload ini, nanti di print, ditempelkan di map. Itulah alamat untuk menyampaikan dokumen-dokumen ini, ya. Kemudian ini ada unduh list dokumen, ya. List dokumen itu ada apa aja, ya, bisa dilihat di sini, ya, berapa rangkap dan seterusnya bisa dilihat di sini, ya. Kemudian, nah langkah ketiga, ini yang saya ceritakan ada 10 dokumen, ya Bapak Ibu sekalian. Tinggal diklik aja satu-satu ini ya, misalkan kita nomor 1 kita klik nomor 1 ya, yang ini nanti dokumennya ada di sini Bapak Ibu sekalian ya, diunduh oleh Bapak Ibu sekalian, kemudian dilihat ini kebetulan nomor 1 itu adalah perjanjian, nama dokumennya adalah perjanjian kerjasama ya.
Ini perjanjian kerjasama itu sudah kami kerjakan Bapak Ibu sekalian ya. Namanya, nomornya, segala macamnya, isinya sudah ada semua. Tapi saya mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu untuk mengecek ulang. Jangan-jangan namanya salah huruf, jangan-jangan rekeningnya tidak sesuai ya. Nanti akan interaksi dengan teman-teman fasilitator. Nanti setelah diunduh, dicek, kemudian di print dan ditanda tangan ya. Di-upload kembali di sini ya, di-upload di sini dalam bentuk PDF, lalu disubmit, nanti akan diperiksa oleh teman-teman fasilitator ya. Kemudian nanti kalau sudah sesuai, fasilitator akan menulis di sini dokumen sudah sesuai ya. Kalau sudah sesuai baru ke dokumen 2 dan sampai dokumen 10 ya. Jadi komunikasinya bisa dengan sistem, bisa dengan WA, sesuai dengan fasilitator yang sudah saya tugaskan. Nah, kalau 10-10-nya ini sudah selesai, Bapak Ibu sekalian, nanti tinggal dikirim hard copy-nya ke kami ya, sesuai dengan alamat itu, dan bukti resi kirimnya nanti bisa di-upload di sini ya, upload bukti resi pengiriman. Kenapa? Karena biar kami bisa men-tracing ya, di mana posisi berkas Bapak Ibu, kami akan jemput ya, supaya bisa cepat ya pelaksanaan proses pemberkasannya ya. Dan terakhir ya Bapak Ibu sekalian, kalau sudah selesai, dananya sudah cair, kami juga akan mengupload bukti pencairan di sistem Bapak Ibu sekalian. Contohnya seperti ini ya, status pencairan dana sudah selesai, SP2D per tanggal sekian ya. Ini aku yakin insya Allah dananya sudah masuk di rekening Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi setelah ini silakan Bapak Ibu segera meluncur ke sistem, segera berkoordinasi dengan masing-masing fasilitator. Saya berharap besok sudah ada laporan, Pak kami sudah ngirim ya, atau lusa sudah ada laporan, Pak kami sudah kirim, sehingga hari Senin kami sudah siapkan proses pencairan ke KPPN ya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terakhir kami ingin memperkenalkan juga anggota Dewan Pakar kami Bapak Ibu sekalian ya. Yang satu ada Pak Jeffrey Rudianto Sirait ya. Beliau pernah menjadi Presiden Direktur Astra Ventura ya. Kemudian sekarang menjadi co-founder Gayo Capital dan Ketua Amvesindo ya. Kemudian yang kedua ada Dr. Idwan Suhardi. Beliau adalah Deputi Pendayagunaan Iptek Kemenristek ya, 2010 sampai 2014, yang juga dulu pernah menggawangi kegiatan serupa ya, spesifikasi lokasi iptek kepada masyarakat. Kemudian sekarang beliau aktif di Universitas Indonesia ya sebagai pengajar. Kemudian yang ketiga ada Pak Bahran Andang. Beliau juga adalah praktisi dan pengamat kebijakan inovasi ya. Kemudian ada Pak Dr. Saliman, adalah akademisi dari Universitas Negeri Yogyakarta. Dan yang terakhir adalah Dr. Adi Susilo ya, akademisi dari Universitas Terbuka. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai penjelasan teknis Bapak Ibu sekalian. Kami sangat berharap kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Jangan sungkan, jangan segan, silakan WA saya dan teman-teman fasilitator. Kami siap melayani Bapak Ibu sekalian di dalam rangka mengakselerasi dan mensukseskan program Desa Berinovasi. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Eka atas paparan yang disampaikan. Berikutnya yaitu diskusi atau tanya jawab. Bapak Ibu bisa bertanya atau diskusi dengan timnya Pak Eka dengan menyampaikan dengan kode raise hand atau via chat. Dan sesi diskusi ini akan dipandu oleh Pak Eka dan tim. Pada Pak Eka dan tim kami persilakan. Baik Bu Awi, sepertinya kembali lagi ke saya Bu Awi ya. Baik Bapak Ibu, saya sekarang menjadi moderator ya. Silakan, mumpung ada barangkali mudah-mudahan Pak Deputi juga masih bergabung, Pak Direktur ada ya, saya dan tim juga ada. Silakan kalau ada yang mau langsung mengemukakan pertanyaan atau pendapat di raise hand ya. Bantu teman-teman kira-kira siapa yang melakukan raise hand ya, karena di sini ada 3 layar.
Alhamdulillah Pak Deputi masih bergabung. Barangkali kalau mumpung ada Pak Deputi ini, silakan kalau ada yang mau disampaikan, Bapak Ibu sekalian. Atau barangkali di sini mohon izin Pak Deputi juga ada teman-teman dari perguruan tinggi yang ikut membina Pak Deputi. Di sini ada Prof. Hatta dari UMI Makassar, ada Prof. Martani dari UI. Silakan barangkali Prof kalau ada yang mau disampaikan atau Bapak Ibu sekalian. Masih mute kayaknya Prof. Prof Hatta, ada yang mau disampaikan Prof? Cukup Pak Eka. Oh ya, siap. Ya, kami terima kasih Prof ikut membina programnya di Sulawesi Selatan. Bapak Ibu sekalian silakan. Ada yang mau disampaikan? Ya, silakan Pak Dr. Uyung. Beliau adalah Ketua LPPM Unan yang juga sama-sama membina program Desa Berinovasi khususnya yang ada di Sumatera Barat. Silakan Pak Uyung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghormati Bapak Deputi dan Bapak Direktur yang hadir hari ini, alhamdulillah. Dan Selamat siang Pak Uyung. siang Pak Mego. Apa kabar sehat Pak? Alhamdulillah baik. Nah, ya Pak. Alhamdulillah, kami mengucapkan banyak terima kasih nih Pak. Kami ada tambahan satu lagi proposal didanai. Walaupun menyusun proposalnya gerak cepat ya, gercep. Jadi karena sudah pengalaman dapat 2 sebelumnya, alhamdulillah bisa lulus 1 Pak. Kami memang mengusulkan ada beberapa, sudah diberi 1 kesempatan lagi, dan kami siap mendukung Pak Mego untuk membina mitra kami yang telah mengusulkan proposal Desa Berinovasi. Kami dari 2 yang sudah ada, alhamdulillah berjalan lancar, sukses, dan kami terus terang merasa terus diperhatikan oleh tim, terutama oleh Pak Eka, sangat membantu. Kami merasa semua urusan tidak mesti harus menunggu. Ketika diberitahu harus untuk membuat laporan, membuat monep, membuat acara, membuat video. Alhamdulillah kita sangat terbantu, sangat diarahkan, sehingga untuk kegiatan yang waktunya pendek ini bisa lebih efektif Pak Mego. Mudah-mudahan bantuan dari BRIN ini dapat berguna, bermanfaat bagi mitra kami di 3 Desa Berinovasi ini. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan dan target tujuan daripada program Desa Berinovasi ini Pak Mego. Mudah-mudahan juga kami menjadikan ini desa binaan Pak, desa binaan juga dari Universitas Andalas, dan tidak berhenti di sini, seolah bisa kita lanjutkan. Kita usahakan menjadi 3 tahun maksimal, mungkin 1 atau 2 tahun minimal, dan kita akan coba wisuda Pak. Jadi desa binaan ini kami usulkan bisa diwisuda Pak, bukan hanya yang terbaik, tapi yang sudah mandiri ya, dirasakan ini sudah bisa melaksanakan sendiri. Nanti kegiatan berikutnya menjadi contoh dan kita akan wisuda untuk dipublish ya, sehingga kami di Sumatera Barat bisa menirunya Pak. Nanti dananya bisa dari Pemda diteruskan, atau dana nagari, maupun jadi para perantau yang ada di Jakarta, di Pulau Jawa, di Batam Pak. Banyak orang para perantau itu siap juga membantu dalam membina kampung halamannya, terutama yang dibina oleh Desa Berinovasi ini. Sekali lagi terima kasih, mohon arahannya, mohon bantuannya selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin kami tampung dulu Pak Deputi, Pak Direktur. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan lagi, mau pertanyaan atau apapun harapan ya terhadap program ini ke depan, silakan. Jangan malu-malu Bapak Ibu, silakan. Ini mumpung ada Pak Deputi. Ada
Ada yang menyampaikan? Ada Pak? Silakan. Dari Ya. mana? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Pak Eka Gandara. Baik, perkenalkan saya Felix Romulus dari Koperasi Niaga Sejahtera Langgur. Kami dari Indonesia Timur, Pak. Siap. Yang saya hormati Pak Dirjen, yang saya hormati Pak Direktur dan para pembimbing ya. Baik, kami pertama-tama menyampaikan terima kasih karena telah diterima dalam program ini. Luar biasa bahwa kami dari Indonesia Timur, tapi dari sekian banyak proposal kami boleh diterima dari 18 peserta. Iya, bersyukur karena bisa ikut dalam kegiatan ini dan mendapat pencerahan begitu banyak. Dan mudah-mudahan bahwa ke depan kami di Indonesia Timur, mudah-mudahan ini menjadi awal untuk kami bisa berinovasi ke depan. Ya, harapan saya kebetulan ada Pak Dirjen, mudah-mudahan program-program seperti ini, desa berinovasi seperti ini mungkin lebih banyak disosialisasikan lebih banyak kepada pemerintah mungkin atau desa-desa di sebelah timur Indonesia yang jauh dari mungkin mau berkembang tapi sulit mendapat akses untuk tembus sampai ke pusat. Dan kesempatan hadiran kami ini coba untuk menyuarakan ini dan mudah-mudahan ke depan mungkin melalui kami koperasi ini lalu bisa untuk ke depan diperhatikan lagi untuk mungkin desa-desa yang lain. Ini mungkin harapan kami Pak Dirjen, hormat, mohon maaf. Terima kasih sekali lagi untuk telah menerima kami Koperasi untuk program rumput laut ini. Kami di sini potensi untuk perikanan sangat luar biasa karena kami cukup mungkin di Indonesia dikenal sebagai Maluku sebagai tempat ikannya, tetapi sayang sekali ikan ini belum memberi dampak impact yang besar bagi masyarakat di sini. Nah, begitupun dalam program kami kali ini adalah rumput laut. Kami juga sekarang rumput laut menjadi primadona di Maluku Tenggara. Dan mudah-mudahan bahwa harapan kami bahwa dengan awal program ini mungkin ke depan ada program-program lain yang mungkin kami usulkan dan mungkin melalui lembaga-lembaga lain atau desa-desa lain yang perlu kami kembangkan, baik itu pariwisata juga di sini juga terkenal Pak. Kemarin kami dari pemerintah daerah di sini mendapat beberapa penghargaan yang sangat luar biasa dari potensi pariwisata juga. Jadi mungkin ke depan potensi pariwisata di sini juga bisa dikembangkan. Jadi mungkin itu yang menjadi usulan atau masukan. Baik, terima kasih Pak Eka, terima kasih. Terima kasih Pak. Sukses selalu dengan rumput lautnya. Siap ya. Pak. Baik, terima kasih. Satu lagi kami persilakan Bapak Ibu sekalian. Ya. Dari Umi Makassar. Oh, dari Umi Makassar. Silakan Pak. Ya, Pak Ramdan ini yang dekat dengan Prof Hatta yang dari Pindrang. Ini saya mungkin Pak Eka bertanya tentang teknis, mungkin sudah dijawab tadi di grup chatroom terkait template. Itu ketika diunduh di sistem belum ada. Sementara tadi di pemaparan Pak Eka hari ini PKS-nya, batasnya. Ya. Nah itu gimana Pak Eka? Karena tadi saya dengar baca besok baru tersedia gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Ramdan. Jadi teman-teman sedang bekerja keras ya, karena ada 10 dokumen kali 18, ada 180 dokumen yang harus kami siapkan dalam waktu 1-2 hari ini. Tentu perlu proses, tapi kami berkomitmen ya. Mudah-mudahan malam ini sudah bisa tersedia template-nya di sistem, Bapak Ibu sekalian, dan jangan hanya terfokus kepada satu dokumen saja ya. Nomor 9, 10 itu seperti NPWP, rekening itu harus sudah siapkan dari sekarang ya, ke fotokopinya. Kemudian kalau PKS itu ada istilahnya materai, disiapkan dari sekarang materainya ya. Jadi semua itu sudah disiapkan dan kami terus bekerja semaksimal mungkin. Mudah-mudahan nanti malam atau selamat-lamatnya besok pagi semua template sudah bisa kami upload di dalam sistem. Dan komunikasi dengan kami tidak hanya terbatas di dalam sistem. Silahkan hubungi kami, baik saya atau teman-teman fasilitator untuk terus mengakselerasi proses-proses pendokumentasian ini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum saya lanjutkan, barangkali Pak ada respon dari Pak Deputi. Silakan Bapak.
atau Pak Direktur, barangkali mungkin Pak Deputi sedang sambil rapat terhadap dua tadi yang dari satu lagi Pak. Oh ya, Pak Raja ya. Ya, izin Pak Dir nih Pak Raja, Pak. Silakan Pak Raja. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat sore semuanya. Saya dari Halo Pak Raja. di daerah yang sangat kering sehingga pertanian itu menjadi komoditas yang kurang begitu bagus. Sehingga yang menjadi program unggulan desa itu justru peternakan. Jadi kepala desa bikin semacam kegiatan di mana orang tua yang mempunyai siswa, mempunyai anak siswa itu dibantu kambing. Kemudian dari kambing ini diharapkan dia bisa membiayai kegiatan sekolahnya. Sehingga memang di situ yang sangat maju itu justru kelompok tani di bidang ternak. Tetapi dalam hal ini saya mengangkat masalah kelor, di mana kelor ini bisa tumbuh di lahan kering yang cukup bagus. Makanya tadi saya juga mendengar informasi dari Pak Deputi bahwasanya tidak menutup kemungkinan ada diikut sertakan juga kelompok tani atau tokoh setempat di mana masih dalam skema kegiatan inovasi dengan desa yang sama. Itu tadi juga ingin mohon untuk penjelasan lebih lanjut, karena begini, di suatu desa ketika tidak ada kegiatan atau minim kegiatan itu kelompok taninya juga tidak maju, bahkan aktivitasnya juga tidak berkembang. Tetapi begitu ada program dari desa, bantuan ternak misalnya atau program ternak, yaitu semuanya sudah dikumpliti semua. Sehingga kami itu kemarin ada rancu. Ketika kita mau ngajak petani yang aktif di dalam ternak, tetapi yang kita ajukan adalah pertanian karena hubungannya dengan tanaman. Ini kita kemarin rancunya kita yakin, oh ini orangnya sama kebetulan. Jadi ada dua kelompok tani, orang yang kita ajak bertanggung jawab atau koordinator dari kegiatan sama, dia ikut di dua kelompok, ya satu ini kita ikutkan di dalam kegiatan yang sudah sekitar 4 tahun ini. Memang kita ajak menanam kelor karena tahu bahwasanya prospek kedepannya, dan itu terbukti bahwasanya di masa pandemi ini memang sangat dibutuhkan, termasuk tidak hanya di Indonesia, tetapi di luar negeri pun juga sangat besar. Dengan kebutuhannya di Kementerian Perdagangan Uni Eropa itu mengatakan sekitar baru terpenuhi 30% dan 80% itu dipasok oleh India. Padahal Indonesia di daerah manapun bisa ditangkap. Nah, pertanyaan saya tadi adalah ini. Kemarin kita agak bingung ya, kita mau mengajukan kelompok tani dengan orang sama, program sama, desa yang sama, dusun yang sama. Kita bingungnya adalah kita menggunakan kelompok tani yang tidak aktif, kita tanyakan surat-suratnya ada, tetapi sampai saat ini masalah registrasi sudah ada, cuma NPWP itu yang masih belum jelas, karena kalau badan usahanya juga ada, tapi itu lagi dicari, itu karena tidak ada kegiatan tadi pengaruh. Sementara kita juga komunikasi tadi, kebetulan hari ini ada Bapak tamu dari Dinas Pertanian, ketika sudah dikonsultasikan ternyata masalah legalitas kelompok tani cukup dengan kepala desa, itu sudah dikonsultasikan juga, sehingga dalam hal ini NPWP, badan usaha semua sudah siap di satu sisi karena adanya beberapa kegiatan, di satu sisi yang kita ajukan kelompok tani berbeda tapi dengan anggota yang sama. Nah, memang kita akan bisa mengusahakan, mungkin perlu waktu ya. Kita juga ingat bahwasanya waktunya cuma pendek nih karena sudah mendekati akhir-akhir tahun. Nah, itu ada dua alternatif. Kita kurang tadi NPWP atau kita bisa split karena dalam lokasi sama, tema yang sama dan orang yang sama. Mohon petunjuk dari sini Pak, daripada nanti kita akan diskusikan yang perlu juga didiskusikan dengan bapak-bapak yang ada di sini. Sementara demikian Pak, terima kasih.
Baik, makasih Pak Raja. Sebelum diteruskan, Pak Deputi barangkali ada ingin menanggapi Bapak, beliau. Silakan Bapak. Atau Pak Deputi, monggo. Ya, terima kasih. Beberapa pertanyaan tadi memang tadi ada Pak Philip ya. Kemudian tadi ada Pak Uyung, Pak Indra, gitu ya. Ya, tentunya kami juga berharap bahwa teknologi yang ada, kemudian hal-hal yang terkait dengan hasil-hasil riset itu bisa dimanfaatkan sebanyak mungkin gitu. Dan kesesuaiannya, pilihannya juga ada di Bapak dan Ibu semuanya gitu ya. Kalau tadi semuanya sama tapi ingin ke peternakan, ingin ke pertanian, saya kira begitu nanti tahu ingin juga ke perikanan dan semuanya begitu. Gak apa-apa, tapi karena ini juga satu program di mana kami harus melakukannya untuk memberikan keadilan begitulah kalau boleh saya sampaikan, itu adalah kita harus memilih untuk tahun ini apa. Kemudian yang cocok, yang paling dibutuhkan itu dulu gitu. Nanti dari situ harapannya kalau desa itu sudah dapat, kalau udah start biasanya terus udah mulai oke, nanti akan memungkinkan juga untuk maju ke, artinya sudah ada model, sudah ada pola yang bisa dikembangkan untuk tadi kalau memang perikanan dan nanti pertanian sudah cocok, kemudian gimana nih peternakan, silakan. Apalagi kalau kemudian penghasilan pendapatan masyarakat juga sudah naik, kan mungkin modalnya ada sedikit-sedikit. Nanti teknologinya aja yang diambil gitu. Teknologinya yang kita ajarkan. Semuanya juga online sekarang bisa. Nah, mungkin sedangkan insentif yang seperti ininya, sementara dengan berat tadi saya harus sampaikan bahwa masih ada UKM, masih ada desa-desa yang harus kita dukung begitu. Jadi dengan dengan tetap berharap bahwa Bapak dan Ibu kalau memang ada keinginan kembali silahkan. Tetapi kalau nggak usah nunggu tahun depan, misalnya tadi Pak Indra, begitu ternyata ada peternakan gitu, silahkan teknologinya diakses, diberikan. Tetapi kami juga untuk tahun ini ya satu dulu begitu ya Pak Indra gitu. Nggak masalah, bisa. Itu yang saya maksud dengan silakan di copy paste, tetapi copy pastenya memang tidak terkait dengan, kalau gitu nanti anggarannya ditambah ya. Sayang sekali memang program ini untuk tadi desa kita punya hampir cukup banyak ya Pak ya, sekian ratus ribu desa, dan kalau itu kita harus cari mana yang memang membutuhkan gitu dan sesuai dengan teknologi yang dimiliki, sehingga itu yang kemudian kita harapkan. Dan yang lain-lain bahwa program-program yang memang ada itu bisa diakses, bisa ditanyakan, dan saya sangat yakin dengan sekali saja insentif itu Bapak dan Ibu sudah pernah dapatkan, maka mengcopy pastenya bisa akan lebih mudah begitu. Dalam arti kan tadi sudah Pak Eka sudah menyampaikan, nanti Bapak dan Ibu juga diajarkan ada beberapa webinar untuk pengelolaan dan sebagainya, silahkan gitu. Dan hal lain yang saya sangat berharap bahwa Bapak dan Ibu yang hadir di sini, baik itu unit koperasi, BUMDes dan sebagainya, semoga punya satu list gitu ya, artinya bisa bersama-sama di dalam satu WA group, jadi bisa komunikasi gitu. Kalau yang sudah full sana sudah, ini belum, nggak apa-apa, kalau yang hal itu boleh saja. Tapi yang intinya adalah kalau ada teknologi yang sudah sukses, Bapak dan Ibu bisa tanya ke yang sukses, gimana caranya dan sebagainya. Karena masalah kalau anggaran saya kira Bapak Kades dana desa masih sangat banyak Pak, dan itu bisa dimanfaatkan. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya program yang diambil atau yang diberikan dari BRIN kemudian diusulkan ke pemerintah desa, biasanya itu juga memungkinkan untuk didanai karena dananya juga cukup banyak. Dan ini kami diskusikan juga dengan Kementerian Desa dan daerah tertinggal ya Pak Eka ya,
Pak Julendra gitu. Jadi itu juga bagian-bagian yang kita harapkan bisa kita percepat di dalam pembangunan di desa ini. Mudah-mudahan bisa menjawab walaupun mungkin belum semuanya ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Deputi. Ada tambahan Pak Direktur? Silakan. Saya rasa cukup. Ya, baik. Cukup ini nanti ada cukup paripurna disampaikan Pak Deputi. Ya. Artinya memang kita tetap bersesuai dengan aturan dari pelaksanaan program Desa Berinovasi ini, bahwasanya satu proposal untuk satu teknologi gitu ya. Jadi memang tidak ada penambahan setelah itu. Kalau toh seperti yang sampaikan Pak Deputi, pembuatan proposal lagi sekarang atau tahun besok juga tidak akan masalah. Itu mungkin Pak Eka. Terima kasih Pak Deputi. Ya, baik Pak Raja, nanti kita japri-japrian untuk yang teknis-teknis ya Pak Raja ya. Jadi kalau yang teknis-teknis biar kami Pak Deputi, Pak Dir, yang masalah NPWP dan seterusnya nanti insya Allah pasti setiap masalah itu ada jalan keluar. Dan terima kasih. Punya banyak hal ya dengan 78 yang sebelumnya ya. Jadi insya Allah semua bisa kita selesaikan dengan baik, dengan cepat. Asal satu aja ya, mudah dihubungi ya, fast respon gitu. Gitu kira-kira demikian ya. Silakan Bapak Ibu, barangkali saya satu termin lagi untuk sesi tanya jawab. Barangkali kalau ada hal yang mau disampaikan, monggo silakan sebelum kita akhiri pertemuan ini. Ya, silakan Pak Edi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Pak Deputi, Pak Dirut, Pak Direktur, dan BRIN semua, kita ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. BRIN yang belum lama ya, kalau saya tahunya belum lama, tapi sudah mengakar dengan rakyat. Mudah-mudahan kita yang di masyarakat ini yang senantiasa mencari, menggagas dan menginspirasi masyarakat ini sangat terbantukan dengan kehadiran BRIN. Baik, yang ingin kami tanyakan itu tentang sinergi ya Pak, karena di Kampung Mas yang kita gagas itu ada 5 step di Bina Sinergi. Itu kan kita bersinergi dengan, kalau di desa mungkin BUMDes dengan BUMN lain ataupun dinas lain, kecamatan, kalau kita NGO. Ini nanti batasannya bagaimana ya Pak BRIN dengan itu? Apakah saling melengkapinya tetap boleh saling melengkapi untuk program ini agar lebih maksimal? Ini mudah-mudahan kita berharap apa yang jadi gagasan ketika dibina BRIN ini memang arahnya langsung luar biasa begitu kan. Itu yang kedua, mitra BRIN ini Pak untuk lembaga riset kayak LIPI dan BPPT dan lain sebagainya, itu yang saya tahu bagaimana koordinasi kita dengan lembaga-lembaga riset baik kampus maupun yang ada di BUMN itu agar inovasi kita ini bisa lebih sempurna. Nanti apakah dalam tahapan 3 bulan ke depan ini ada kesempatan kami untuk bisa bersinergi dengan lembaga-lembaga tersebut atas inovasi yang jadi sekalian disertifikasi begitu kan, misalnya dengan BSN juga kita sertifikasi sekalian sehingga satu program ini tuntas. Dan biasanya kan kita menularkan dengan yang lain, apalagi kami yang di wilayah penyangga ibu kota itu ada satu mimpi bahwa kita ini mau menjadi penjembatan dari kampung-kampung inovatif yang ada di desa yang jauh-jauh tadi, sehingga miniaturnya itu ada di kami dan kolaborasinya nanti lebih mudah, orang mau beli, mau transaksi, mau melihat mikronya, miniaturnya itu lebih mudah. Nah, ini harapan yang bisa kami sampaikan, tapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi banyak-banyak kepada para
anggota BRIN di bidang ini. Luar biasa, mudah-mudahan jadi amal jariah yang membuat Indonesia tangguh. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Silakan Bapak Ibu sekalian, kami masih buka. Ada lagi yang mau disampaikan? Kami juga memberikan kesempatan kepada pakar. Silakan Pak, kalau ada yang mau disampaikan, mumpung ada Pak Deputi. Pak Idwan, silakan Pak Idwan. Terima kasih Pak Eka. Yang terhormat Pak Mego, Pak Deputi, Pak Jul, Pak Direktur, saya Idwan yang membantu Pak Eka ini ya dalam Desa Berinovasi. Memang poinnya di sini saya mencoba menjawab teman-teman yang kemudian khususnya Pak Edi tadi, Kampung Emas Tangerang, mengenai substansinya. Jadi ini yang membedakan, tentunya kita memang prasyaratnya pertama adalah bersinergi dengan sektor-sektor lain. Apakah itu Kementerian Desa, Pak Deputi katakan, ataupun kementerian yang lain. Dasarnya semuanya kita ukuran-ukurannya adalah dampak. Apakah itu dampak ekonomi, dampak sosial, ataupun dampak akademik. Ini yang akan membedakan ya BRIN atau inovasi desa ini sama-sama desa, tapi di sini ada unsur tadi, ada dampak ekonomi dan dampak akademik. Sebetulnya dampak akademik ini, kenapa kemudian bekerja sama dengan universitas tempat atau lembaga research agar semuanya tersaintifikasi. Ya, disinilah pembelajaran-pembelajaran yang kemudian kalau dia diharapkan dia akan sustain, berkelanjutan. Karenanya Pak Eka menyiapkan pada akhirnya tadi Pak Jul, Pak Direktur, akan terpilih dari sekian desa berinovasi yang diharapkan sebagai model yang bisa, yang menurut Pak Deputi tadi, direplikasi di tempat lain di Republik ini. Kita belajar kemudian mereplikasi dari hasil-hasil sukses tadi. Kita sebetulnya menginginkan ini setiap proyek itu mempunyai atau ada keberlanjutannya. Tidak hanya melulu kemudian menyerap proyek, menyerap anggaran, tapi bagaimana dia berkelanjutan. Karenanya peran BRIN di sini sebetulnya memfasilitasi dan mengakselerasi. Jadi tentunya Pak Edi kita harapkan di situ jadi modelnya model sukses. Artinya kita bisa merecord 3 tadi dampaknya. Dampak ekonomi, dampak sosial, maupun dampak akademik. Karenanya kerjasama dengan sektor lain, berkolaborasi, itu jadi satu keharusan. Prinsip kolaborasi itu memang jadi satu keharusan di sana. Nah itu pula yang terjadi pada tahun lalu, dan inilah yang direplikasi lebih banyak lagi sehingga dirasakan keberadaan BRIN ini di desa atau di masyarakat. Barangkali itu Pak Eka, Pak Dir dan Pak Deputi. Terima kasih Pak Idwan. Satu lagi Bapak Ibu, sebelum kita persilakan Pak Deputi untuk memberikan tanggapan. Kalau tidak ada kami persilakan Pak Deputi menanggapi. Ya baik. Mungkin singkat saja ya. Ya, Bapak. Desa Berinovasi adalah salah satu program kemitraan kita bersama, baik itu kalau yang ada beberapa ya, ada dengan dengan startup, dengan masyarakat, dengan BUMDes dan sebagainya. Jadi dan kenapa juga melibatkan perguruan tinggi, melibatkan unit, misalnya ada workshop dan sebagainya. Jadi kita ingin bahwa sumber-sumber itu bisa diperoleh dari beragam ya Pak Edi ya. Jadi termasuk juga nanti mengcopy pastenya juga silakan gitu. Kalau sudah ada BUMDes, sudah ada koperasi, bahkan unit usaha khusus itu kita tidak batasi begitu. Yang penting adalah satu badan hukum yang sudah jelas gitu. Dan tadi dukungan yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan juga benar bahwa kenapa kita perguruan tinggi atau kenapa dengan unit riset sebetulnya itu contoh saja. Tidak terbatas harus misalnya perguruan tinggi dimanapun boleh. Cuma yang paling dekat yang mana sih kita?
Jadi kalau misalnya tadi Pak Uyung dengan upayanya ya mungkin di daerah Sumatera Barat, tapi bukan tidak mungkin kalau misalnya nanti misalnya Pak Edi melihat ada teknologi misalnya pengalengan rendang dan sebagainya begitu ya, itu yang punya yang bagus itu yang di Sumatera Barat gitu. Itu salah satu contoh. Atau kalau pengalengan yang ini untuk yang pengalengan ya, misalnya gudeg, itu Jogja gitu. Jadi sangat-sangat terbuka dan silakan kita buka. Makanya tadi saya sampaikan kalau teman-teman bisa nanti dikoordinasi dengan Pak Eka atau nanti dengan Pak Direktur, ini juga kita punya catatannya, bisa ada komunikasinya, maka silakan. Jadi kami dari BRIN akan mencari lagi desa-desa yang belum punya dukungan-dukungan, belum pernah ketemu sama teknologi dan sebagainya. Gitu. Saya kira dukungan Pak Iwan dan bapak-bapak pendukung ya, ahli teknologi dan sebagainya, saya juga sampaikan apresiasi yang tinggi, terima kasih sekali Pak Iwan dan timnya, begitu ya. Dan mohon tidak bosan untuk mendukung kami dengan beragam program dan sekali lagi kita mungkin akan extend lagi sesudah ini sukses. Pertanyaannya selalu dari teman-teman yang waktu itu saya kembangkan gitu UKM-nya adalah atau desanya adalah Pak ini jualnya di mana gitu ya. Mungkin kita ajari bagaimana masuk di marketplace ya dengan kita tahu semuanya ya, mungkin yang punya link-link. Kalau Mas Edi, Pak Edi, saya bilangin Mas Edi aja, itu gampang kan, banyak online gitu. Nah, tapi yang yang ada di Papua dan sebagainya bisa diakses, tapi gimana ininya, logistiknya atau delivery-nya gitu ya. Itu juga perlu perhitungan yang berbeda. Contoh kalau di Tangerang sih online bisa ongkir gratis gitu, tapi kalau dari Papua nggak mungkin. Bagaimana menghitungnya dan sebagainya. Jadi tantangan-tantangan itu yang kemudian nanti saya juga mintakan kepada Direktur dan Pak Eka, kita ajari juga aja yang bebas itu gratis kok. Gitu. Kita buka program-program itu, kita undang. Gitu. Sehingga nanti ada tambahan-tambahan ilmu. Apakah bisa dipasarkan dan bisa dilakukan di implementasinya langsung? Wah belum bisa. Oke, apa yang bisa? Berarti mungkin supaya produknya bagus, packagingnya yang bagus. Nah, kalau packaging ini ahlinya di Pak Direktur ini juga ahli packaging dan sebagainya. Jadi sangat terbuka, silakan. Walaupun sekali lagi bisa berinovasi programnya, hanya satu program dengan satu target tertentu, tapi dengan komunikasi ini kayak begini, saya sangat terbuka ya. Apalagi nih yang bisa, gitu. Jadi kalau dilihat dari listnya, Bapak dan Ibu tahu, ada yang tadi Pak Philip, rumput laut. Nah, misalnya ada di sini yang produknya bahan bakunya rumput laut, nah gitu kan bisa juga. Kalau gitu minta supply dari Pak Philip aja gitu, atau Pak Philip melihat wah ini Tangerang nih namanya juga kampung emas, berarti asik nih kalau buat ya kan bisa hubungi Pak Edi, bisa ikut produknya dijual di sana nggak gitu kan, bisa begitu juga. Itu salah satu ide-ide yang muncul setelah kita ketemu gitu. Jadi kalau nggak ketemu ya nggak ada ide gitu. Nah maksud saya gitu. Demikian mungkin ya secara singkat saja, tapi saya berharap ini satu pengikut saja jadi untuk kita maju lebih cepat lagi. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Pak Direktur, barangkali ada yang ditambahkan Pak sebelum saya akhiri? Ya secara teknis saja Pak Eka menjawab tadi apa yang disampaikan Pak Idwan. Beliau tentunya komitmen beliau kita sudah lihat ya dari sejak beliau jadi deputi sampai sekarang, walaupun dari rumah tapi luar biasa ya. Beliau pernah ke Jogja ke kantor saya dengan dulu deputi saya Pak Sahrul ya. Nah kita diskusi waktu itu cukup bagus ya, pandangan-pandangan beliau. Sehingga balai kita di Jogja itu udah bagus sekarang Pak, udah meng-Indonesia Pak Idwan. Ya, terutama dengan gudeg kalengnya. Ya. Ya. Keren Pak. Ya, terus itu jadi model Pak Jul. Iya Pak. Jogja itu sukses, selamat ya. Terima kasih Pak. Pak Deputi juga nih yang Deputi hasilnya Pak Mego Pak. Iya. Ya. Sekarang sudah luar biasa loh Pak pembangunan. Iya. Itu yang contoh sukses sebetulnya, kuliner itu banyak sekali Pak Mego.
Pak Jul. Jadi bagaimana tetap punya dampak ekonomi, tapi juga dampak akademik. Ya. Itu yang buat saya tuh keren di situ ya, dampak sosial pastilah. Ya. Ya, melanjutkan itu mungkin secara teknis saja Pak Eka. Ya. Di dalam poin-poin Monef kita mungkin ada kolaborasi di sana ya, kata-kata kolaborasi. Sehingga tadi apa yang disampaikan Pak Mego dan Pak Ridwan itu, baik itu apakah dampak dari sisi ekonominya, dari akademiknya, itu kan muncul di Monef kita nanti. Sehingga apa yang dirisaukan Pak Edi, bisa nggak yang lain bisa berkolaborasi, itu bisa saja Pak Edi ya. Dan untuk diketahui yang namanya LIPI, BPPT sekarang itu udah bergabung di BRIN Pak Edi. Jadi semuanya ada di BRIN. Pokoknya berhubungan dengan riset dan inovasi semua ada di BRIN. Kita tidak perlu nanya lagi ke LIPI, tidak perlu lagi nanya ke BPPT, ke Lapan dan Batan gitu. Semuanya kalau untuk urusan desa berinovasi udah di Pak Eka. Udahlah, tanya Pak Eka saya kira. Di Pak Direktur lah sama Pak Deputi. Demikian ya tambahan. Ya, terima kasih Pak Direktur. Jadi mohon izin Pak Deputi, Pak Direktur, memang kami sudah siapkan agenda Bapak untuk kita lakukan pembinaan kepada semua desa berinovasi berkaitan misalkan dengan bagaimana sih cara mengurus BPOM, bagaimana sih mengurus KIRT, bagaimana sih mengurus dengan BSN ya. Nanti kami akan siapkan acara tersebut ya, serial webinar, dan itu kami akan hadirkan seluruhnya ya. Seperti ada permintaan dari Desa Berinovasi Garam di Madura, beliau menginginkan bagaimana proses SNI. Nah, kami nanti akan fasilitasi mempertemukan beliau-beliau dengan teman-teman di BSN. Tentu juga atas arahan dan bimbingan Pak Deputi. Pun demikian juga serial webinar yang lain juga akan kami agendakan nanti kalau batch 1 dan batch 2 sudah sama-sama sedang berjalan. Biasanya kami di dalam pertemuan BIMTEK apapun, kami selalu melemparkan kuesioner, pelatihan apa yang diinginkan. Nanti kami akan lihat pelatihan-pelatihan yang sebagian besar dibutuhkan dan itu akan kami fasilitasi. Dan ke depan juga kami akan lakukan semacam komunitas berbasis produk ya. Kayak misalkan berbasis kopi, berbasis pariwisata. Nanti kami juga akan buat komunitas-komunitas seperti itu ya. Karena beraneka ragam, jadi mudah-mudahan silaturahim ini bisa terus kita jalin ya. Dan ini merupakan bayinya kolaborasi kita bersama antar desa di seluruh Indonesia dalam platform program Desa Berinovasi. Terima kasih Pak Deputi, Pak Direktur, dan Bapak Ibu sekalian atas diskusi yang sangat hangat ini. Dan untuk seterusnya kami kembalikan kepada Ibu Tarwiyah sebagai MC. Silakan Ibu Tarwiyah. Sebentar Pak Eka. Ya Bapak. Tadi dari teman-teman dari Indonesia Timur tadi berharap kegiatannya agak diperbanyak di sana. Mungkin ada Pak Deputi, seperti apa ya kebijakan beliau ya? Oh ya. Itu kan belum terjawab ya. Mohon maaf ya. Ya. Itu nanti teman-teman Indonesia Timur nanti nanya lagi kan. Pak Deputi kalau itu. Monggo Pak Deputi, ada harapan dari teman-teman Timur. Terima kasih. Tentunya kami dalam program ini pun memang ada prioritas bahwa kita ingin membuat percepatan di wilayah Indonesia Timur ya. Tentunya yang pertama kita berharap bahwa yang pertama adalah jumlah proposal yang masuk dari daerah timur pun harus lebih banyak ya. Kan nggak mungkin kalau proposalnya sedikit terus minta lebih banyak begitu. Nah, karena saya juga yakin bahwa di dalam proses yang dilakukan untuk proses pengalingan pun rasanya masakan kuning, kepiting, lalu papeda. Ya, itu ya papeda itu juga ada dari sana begitu. Teluk Bintuni itu Pak. Teluk Bintuni gitu ya. Kepitingnya. Ya, rasanya waktu itu pas saya ada di Jogja, persis ketemu semua dengan timnya dan sayangnya sudah selesai dibawa semua katanya untuk dibawa ke Pak Bupatinya sehingga mendapat dukungan. Alhamdulillah. Jadi itu salah satu saja dan kemarin juga saya pikir masih banyak hal-hal yang bisa dikembangkan di sana. Misalnya apapun ya, karena sebetulnya kawasan-kawasan hutannya dan kemudian sumber-sumber pangan juga banyak. Nah silakan gitu.
kalau kita bicara tadi sebetulnya baik itu pertanian, peternakan, mungkin hasil hutan lainnya juga cukup banyak di sana. Kalau kita bicara apa yang mau dikembangkan, mungkin kita tidak perlu harus memasarkan ke Jakarta, tidak perlu, tapi bagaimana memasarkan di wilayah itu sehingga kemudian berkembangnya perlahan tapi pasti, kemudian dekat misalnya di Kota Biak, Sorong, Manokwari, atau mungkin Wamena atau Jayapura begitu ya, dari sana atau dibawa paling geser di misalnya ke Ambon gitu. Itu juga salah satu cara-cara saja begitu. Tapi sekali lagi memang kita tidak bisa pasti dari satu daerah kemudian mengirimkan beberapa dan disetujui begitu. Nanti kita lihat lagi seperti apa, dan tentunya tadi kami juga tidak ingin bahwa dukungan ini membuat susah juga teman-teman di sana gitu. Tapi kalau semuanya sudah siap, saya kira juga itu sangat terbuka. Demikian mungkin teman-teman dari Indonesia Timur semangat terus, kita tunggu saja ya apa yang ada. Dan sekali lagi ya Pak Iwan juga tahu ya Pak, kita punya Universitas Cendrawasih, kita punya universitas di sana gitu, Patimura dan sebagainya. Jadi dukungan dari perguruan tinggi di sana juga akan lebih cepat, karena memang link dengan perguruan tinggi juga sekalipun seluruh riset untuk perguruan tinggi ada di Kemendikbudristek, nggak apa-apa, kita tidak melihat batasan-batasan itu. Demikian mungkin Pak Direktur, Bapak dan Ibu semuanya, Pak Eka. Ya, terima kasih Bapak. Tidak ada spesifik, mana yang banyak, mana sedikit, tapi silahkan masukkan dan ide-ide apa yang memang belum ada dukungannya, itu kita akan upayakan. Demikian. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Deputi. Sebagai informasi juga bahwa Desa Berinovasi itu ada di Mimika, Pak Deputi, di Mimika, Timika ada, kemudian di Sorong, Papua juga ada, kemudian sekarang ada di Maluku Tenggara, sama di NTT dan Gorontalo dan sebagian daerah Sulawesi. Jadi alhamdulillah representasi bagian timur juga alhamdulillah ada Desa Berinovasi. Jadi kalau saya boleh bilang dari Aceh sampai Papua itu ada, memang ada betul Pak Deputi, kami ingin laporkan seperti itu. Yang teh mangrove itu gimana ya? Ya, itu di Mimika Bapak, di distrik Gapu Mimika, Timika, Papua. Oh iya, soalnya disebut-sebut juga di Senayan itu ya. Alhamdulillah bahkan rumah produksi teh mangrove-nya sudah selesai Pak. Oh iya, syukurlah. Dan teh mangrove-nya sudah mendapat izin PIRT dari otoritas terkait di daerahnya. Oke. Alhamdulillah. Berarti udah bisa dijual udah ya? Pasti Pak. Dan ini mungkin kita monitoring kemasannya nanti Pak Eka. Kebetulan. Harus catching lah kemasannya. Baik, kebetulan ada momen ini Pak, momen PON di sana, jadi sudah dikontrak sama panitia PON menjadi luar biasa, dapat duit langsung dong ya. Ya betul. Jadi itu jangan lupa dicatat Pak Eka ya. Baik, itu disampaikan. Baik Bapak. Itu dampak ekonomi Pak Direktur. Iya betul Pak. Betul Pak. Baik. Kami kembalikan ke Bu Awi. Silakan Bu Awi. Iya, terima kasih Pak Eka dan tim. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara kita tutup, kita akan melakukan foto bersama. Bapak Ibu silakan mengaktifkan layar. Nanti akan dipandu oleh host. Silakan Bapak Ibu, jangan sembunyi ya. Jangan sembunyi, mohon fotonya videonya dibuka. Teman-teman sudah? Layar kedua. Layar ketiga. Sudah Pak Eka. Sudah ya. Terima kasih Mas Hanafi. Terima kasih Mas Hanafi. Mbak Awi, mute. Ya, maaf Bapak Ibu. Dengan berakhirnya foto bersama, berakhir pula acara sosialisasi penetapan penerima bantuan pemerintah dalam bentuk Desa Berinovasi tahun 2021 batch 2. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat selalu, salam inovasi.